Audio Jungle. Audio Jungle. Hai semuanya, Hai, halo. Kenalin, aku Kamila yang bakal nemenin kalian 1 jam ke depan. Widih, sedep gak tuh? 1 jam ya berarti ya. Iya, ya kurang lebih lah, kurang lebih Kak ini ceritanya. Oh, oke. Oke, nah itu. Oke deh, langsung. Selamat datang di pilot project episode pertama kami di See Our Voice. Kali ini yang bakal dibahas cukup santai aja teman-teman. Tapi tetap serius ya, tetap dikritisi sama-sama. Soalnya penting ilmunya emang. Dan aku nggak sendirian kali ini. Aku senang banget ada narasumber yang kece parah dan berhubung temanya milenial mengenal ASEAN, jadi aku mau undang anak-anak milenial tentunya ya, yang bisa jadi bahan sumber. Langsung aja, Kak Farhan, Faiz Jera. Hai, halo. Duh, kaget aku barusan keluar sendiri. Bener gitu bacanya, Faiz Jera gitu. Face Geral, bener kok, bener, Oh ya bener. bener ya. Tenang, Oke tenang, oke tenang, oke. tenang. Tenang. Kelihatan banget kalau nervous. Oke guys, keep calm. Ya, apa, santai aja. Tenang aja. Bener. Thank you. Oke, silakan Kak Farhan perkenalkan dirinya kepada teman-teman. Jadi, aku Farhan Face Geral, biasa dipanggil Aan. Masih kuliah, masih sama-sama kuliah, tapi semesternya udah semester tua, semester 10 di Oh wow. di arsitektur UB. Jadi aku angkatan 2016, terus sekarang sibuknya lagi ngurusin skripsi. Karena skripsi yang nggak selesai-selesai, ya mudah-mudahan selesai di bulan ini, biar lulus di semester ini juga. Iya dong. Terus Mm. biar biar nggak nambah-nambah lagi ya, baru KT-nya ya. Nyusahin orang Iya. tua aja kerjaannya emang. Tapi nggak coba cari ini freelance gitu atau apa selain kuliah apa Kak kesibukannya? Kalau dengar-dengar katanya ini ya Kak Apa jadi tuh? penyiar radio, bener nggak sih? Sebenarnya selain kuliah, iya, alhamdulillahnya dari awal Januari kemarin berkesempatan kerja kerja jadi Mm-mm. salah satu announcer juga di Malang di MFM Radio, dan sampai sekarang masih sih alhamdulillah, akhirnya baru menginjak 5 bulan kalau jadi announcer gitu. 5 bulan ya? Kesibukannya itu 5 bulan, baru 5 bulan, masih kecil, masih anak kecil kalau di bidang radio sih ya, Wah, tapi gitu. terkesan udah profesional loh Kak. Aduh, ya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan terlihat seperti profesional dan beneran profesional ya. Ya, amin. Wah, pasti Aduh, gitu ketat sih. banget ya. Sampai jam terbangnya dan jam tidurnya kebalik-balik nggak tuh? Bagi waktu Sempat, sempat, segala macam. sempat kebalik-balik sih. Tapi ya diusahain nggak kebalik-balik banget lah gitu. Tidur masih jam 12, paling mentok jam 1 gitu. Nggak pernah lagi tidur jam 3, jam 5 itu udah nggak pernah. Jadi seenggaknya pagi udah bangun gitu ya. Iya ya. Kalau bangun siang tuh rasanya kayak hidup bentar banget gitu. Udah siang lagi, udah sore lagi, udah malam lagi. Gitu. Makanya diusahain bangunnya pagi deh gitu. Tapi sejauh ini sih aman-aman aja, walaupun masih jadi mahasiswa, tapi kerja juga, tambahan ada kerjaan yang lainnya juga gitu. Tapi it's okay. Selama bisa dijalanin berbarengan dan masih bisa dihandle sama tangan sendiri, it's okay. It's good. Menarik, menarik loh Kak. Menarik, menarik. Jadi penyiar radio tuh kayaknya hidupnya nggak bakal pernah bosen deh, meskipun apa ya, meskipun tidurnya kurang atau semacamnya. Soalnya bakal dapat relasi baru dan apa ya, Heeh. kita tuh misalnya lagi down pun juga jadi dipaksa harus kontrol emosi, jadi harus senyum terus gitu nggak sih Kak? Jadi asik kalau menurut Kamila ya. Iya, sebenarnya Mm. kalau misalkan dituntut lagi down terus dituntutnya tetap happy terus segala macam, memang harus sih, karena kan orang-orang, atau lebih tepatnya pendengar gitu kan, pendengar Mm. nggak mau terlalu tahu juga nih Mm, mm, announcernya lagi kenapa, diusahain banget kalau memang lagi down, lagi nggak mood, lagi nggak jelas gitu, moodnya lagi sedih, bahkan kalau bisa ya tetap senyum, mm. terus juga siarannya juga tetap enak apa Mm. segala macam. Dan hal itu juga sih yang akhirnya bisa bikin siarannya juga enak gitu. Padahal
sempat lagi nggak mood, lagi sedih, tapi akhirnya bisa lupa gara-gara siaran, sejujurnya gitu. Tapi Cuannya seru banyak, sih Kak. jadi Cuannya banyak. announcer. Apa? Cuannya banyak. Banyak sih. Banyak. Lumayan Nah, sih. itu Nggak tuh. banyak sih, lumayan. Bisa disyukurin pokoknya. Iya, Kok iya, banyak iya. sih, bisa disyukurin pokoknya. Iya, iya. Nice, nice. Gitu, gitu, Tapi gitu. sayang banget sih kalau kakak udah mau lulus gini. Kenapa tuh sayangnya tuh? Iya, soalnya kan, aduh aku mau mulai promosi Brawijaya Ascent Society nih ceritanya nih. Soalnya Boleh, kan, boleh, boleh. ya gitu Kak, bener. Kan kakak kan tadi bilang udah mau lulus nih, semester akhir Ah, banget. ah. Dan Mm-mm. malah sebenarnya harus lulus, sebenarnya udah lulus. Nah, berarti kan apa fokusnya kakak udah ya kayaknya nggak mungkin deh kalau ikut BAS. Nggak mungkin deh kalau daftar BAS gitu kayaknya nggak mungkin ya. Iya mungkin kalau misalkan aku masih di semester 8 atau masih semester 6 gitu ya mungkin ya. Itu Mm-mm, masih mm-mm. memungkinkan banget sih. Iya, Tapi udah iya. di semester 10 gitu, kayaknya udah harus fokus ke hal yang lebih menunjang kehidupan nanti deh gitu. Iya sih ya, aku bisa paham itu. Karena Gitu. kalau BAS itu kan dia tuh kan kami tuh baru berdiri tuh kalau sepengetahuan Kamila tuh akhir tahun Mm-mm. Kak 2020 kemarin gitu. Jadi Oke. masih fresh banget, masih aktif-aktifnya Heeh. nyari-nyari member gitu Kak. Heeh. Gitu. Dan ya gitu deh dengan Bapak Dominikus sebagai presiden pertama kita for information. Heeh. Oh, shout out Gitu. tuh Pak Dominikus. Bapak nggak tuh? Oke, ini Bapak biar dihormati. Halo Pak, Halo seperti Pak. menonton. Oh iya Kak, aku mau mungkin ini ya, kita udah punya dapat chemistry-nya langsung lanjut aja ya Kak ya ini Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. It's Oke. okay. It's Mm-mm. okay. Ini Kak, tadi Kenapa tuh? Kamila kan ini mau nanyain tentang ASEAN tuh. Kalau Heeh. menurut Kakak nih, Kakak Heeh. ada nggak hal atau kejadian atau problematika ASEAN sendiri, hot issue Mm-mm. gitu yang Kakak itu ngikutin banget mungkin atau yang bikin Kakak tertarik dan wah ini nih gitu yang berkesan gitu ada nggak? Yang mungkin bisa diceritain Kalau gitu? oke, oke. Kalau Mhm, misalkan tapi sebelum sebelum masuk sana gitu ya, mudah-mudahan bisa sesuai dan mhm, mudah-mudahan bisa ngasih manfaat juga gitu ya. Karena sejujurnya kayak yang tadi teman-teman tahu sendiri, kuliahku kalau Kamila kan kuliah hukum ya kalau nggak salah ya, iya nggak iya, sih? iya, benar. Nah, kalau aku kan kuliahnya ada di arsitektur, memang ada sempat bersinggungan sama bangunan-bangunan di luar negeri, di Asia, di Eropa, segala macamnya di Amerika, tapi Iya, iya. nggak sampai ngebahas itu tentang isu soal ASEAN. Tapi kalau misalkan balik ke pertanyaan Kamila yang tadi, ada Mhm, nggak sih isu-isu dari ASEAN yang mungkin bisa bikin aku tertarik gitu ya? Kalau mhm, misalkan isu dari ASEAN yang bisa bikin aku tertarik, sejujurnya adalah isu-isu soal olahraga karena aku emang dari dulu pecinta olahraga banget pertama gitu dan sampai sekarang masih ngikutin banget tapi another isunya adalah ya yang mungkin sekarang lagi dialamin sama seluruh orang gitu seluruh masyarakat di dunia bahkan gak cuma di Indonesia di Asia bahkan di dunia gitu ya masalah pandemi kayak gini deh mhm, kayaknya itu menarik sih karena menarik. banyak banget rentetannya kan dari misalkan cuma ngomongin soal penyakitnya doang gitu terus akhirnya Mhm, bisa berentet kemana-mana karena seberpengaruh itu si COVID-19 ini si pandemi ini di seluruh dunia termasuk di iya. Asia sih termasuk di ASEAN gitu itu sih Wah, Kam kalau yang aku agak mhm. bikin aku tertarik sama soal isu ASEAN Aku gitu. nggak salah pilih berarti ya, buat Aduh, episode kali ini ya. Soalnya aduh. milenial mengenal ASEAN gitu kan. Harapanku kan kayak aku bisa kasih apa, ternyata udah cukup banyak tahun nih ternyata milenial-milenial sekarang nih. Bagus, bagus, bagus. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Keren, keren. Berarti tadi soal olahraga, Kakak paling suka olahraga apa? Kalau boleh tahu. Kalau olahraga, sejujurnya ada dua olahraga yang paling aku suka. Yang Mhm, pertama sih sepak bola, yang kedua mhm. karate. Karena dulu pernah jadi Widih. atlet juga pas kecil gitu. Heeh. Itu. Nggak capek tuh main karate, Kak? Aduh, aku Waduh, nggak bisa aku. Capek. kalau ditanya capek ya capek, tapi karena suka ya gimana dong. Mhm, mhm, mhm. Gitu.
gitu. Oke, tapi aku tetap meskipun Kakak sudah cukup banyak, aku tetap ingin mempromosikan BAS kesekian kalinya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Nggak apa-apa. Oke. Brawijaya Art Society ini ya, Heeh. kalau Kamila pelajari lagi visi-visi kami tuh becoming an organization focusing to elevate awareness on ASEAN and Southeast Asia to greater height, be it Heeh. locally, nationally, and internationally. Apa tuh Kak Oh, bahasa I artinya see. Kak? Artinya sih lebih lebih tepatnya ya gitu deh pokoknya ya. Agak panjang sih tadi. Organisasinya fokus ke ini ya, gimana cara kita menyalurkan, awareness kita gitu mungkin ya Kak ya? Mhm. Iya Gitu. benar-benar. Tapi aku mau tanya dikit dong, Kam. Boleh. Aduh Kenapa apa nih? Mhm. kalau tadi kan dibilang organisasinya memberikan awareness gitu ya, khususnya buat lingkungan ASEAN apa segala macam. Kenapa lebih milih hanya lingkungan ASEAN aja gitu? Kenapa nggak milih mungkin scope yang lebih kecil tapi bisa lebih spesifik kayak Indonesia atau bahkan bisa scope yang lebih luas se-Asia gitu mungkin? Se-Asia. Wah, kalau kalau ditanya itu sih Kamila juga, masih masih kacau ya kalau dari Mhm, gambarannya. Karena, mhm, kalau misalnya, Kakak mungkin mikirnya, "Kenapa nggak Indonesia aja?" Gitu, mhm, mhm, atau Asia sekalian. Ini aspeknya mhm. berarti harus lebih besar atau lebih kecil ya berarti nih, Sebenarnya ekspektasinya? mau lebih besar atau lebih kecil ataupun di lingkup ASEAN yang Mhm, sekarang lagi dibahas pun nggak mhm. masalah sih kalau emang tujuannya emang udah ada gitu ya. Aku lebih ke Mmm, penasaran aja gitu. gitu. Mhm. Kalau menurut Kamila ya, ini tapi Heeh, heeh. ini kacamata Kamila aja ya sebagai anggota Brawijaya Art Society, karena Alright. Kamila rasa tuh, ASEAN itu masih harus ASEAN ya, khusus ASEAN itu Mhm, mhm, harus lebih ditingkatkan lagi sih secara secara apa ya, penanggulangan problematikanya, mungkin mhm, mungkin masalah populasinya mhm, atau pembangunan atau apa ya, kesehatan dan segala macam daripada daripada Europe. Itu kadang tuh ASEAN tuh kayak saingan gitu nggak sih Kak sama Europe? bisa Jadi dibilang sih ya, iya. gitu kan. Jadi sampai ada pertanyaan, bisa nggak sih ASEAN itu rise as a Europe gitu, bisa nggak sih gitu? Dan itu Oh, jadi I PR see. kita masing-masing. Jadi kita lebih milih ke ASEAN sendiri dan ya ASEAN sih ya, insya Allah itu middle lah ya daripada Asia atau Indonesia sendiri gitu. Oke, oke, oke. Dan kalau misalnya lebih jauh lagi ya, Mhm. kalau misalnya Indonesia aja kayaknya kayaknya kurang nggak sih Kak buat dikritisi lagi. Too Balik lagi nih, small ya? misi kita tuh kan research, collaborate, and create a Heeh, more aware society. Jadi emang mhm, sebisa mungkin tuh kayak, eee, kita gandeng tuh nggak cuma Indonesia aja, tapi harus apa ya, Malaysia juga, Singapura mhm, mhm. juga, Filipina. Jadi kita mikirnya jangka panjang ke sana gitu. Oh, I see. Bagus Mungkin sih, bisa bagus. Oke, oke, menjawab, oke. Kak. Oke, Pertanyaannya oke, bagus oke. itu, Kak. Karena kemarin belum sempat ditanyain gitu, aku sempat kepikiran aja dikit gitu. Oh, wow wow. Thank you atas Oh, sama-sama. ketertarikannya. Dan berhubung kami ini baru ya, Kak, ya, Heeh, kira-kira heeh, kira-kira menurut Kakak nih, mhm, bisa jadi masukan ke teman-teman juga adik-adik nanti ya untuk mhm, didengarkan. Kira-kira Brawijaya ini, apa ya, bisa tetap bertahan nggak sih, Kak? Brawijaya Ascent Society ini bisa tetap mhm, bertahan nggak mhm. kira-kira? Kalau ditanya tetap bisa bertahan atau enggak, aku yakin sih tetap bisa selama ASEAN masih ada ya. Iya Oh nggak ya sih? Karena kan itu hot iya kan? isunya tuh. Iya kan? Karena fokusnya tadi emang khusus di wilayah ASEAN kan gitu. Selama Iya. ASEAN masih ada gitu, selama negara-negaranya juga masih berdiri dan belum tenggelam karena laut. Jadi harusnya masih bisa bertahan sampai kapanpun sih ya, kecuali suatu saat entah di tahun berapa, mungkin di tahun 2135 nggak ada yang tahu gitu kan, tiba-tiba ASEAN udah nggak ada, mungkin baru udah nggak bisa bertahan lagi gitu sih. Iya iya, berarti benar-benar
ini ya, jadi tergantung ASEAN-nya lagi ya, tergantung sini Mm-mm. ASEAN-nya bertahan apa enggak gitu kan. Bener, itu dia. Hmm, Karena kalau ASEAN udah nggak bertahan, kamu buat apa dong ada gitu kan? iya. Iya. Gimana Gitu. adik-adik yang mendengar penjelasan dari kakak udah mulai tertarik untuk join next generation? Next generation harus sih, harus Mm-mm, ada sih. harus ada. Bener, Oke, bener, bener. perkumpulan sendiri gitu ya. Mereka Ah, ah, ah. orang-orang cerdas sih. Kamila waktu itu waktu semester 4 itu baru join itu memang udah terbentuk gitu ceritanya. Baru Oh, open I recruitment see. baru gitu. Ah, 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 ah. Oke, Iya. oke. Berarti bener-bener baru ya, Kam ya? Iya, iya, iya. Mm-mm. It's okay, it's okay. It's good. It's a Good. good thing. Thank you. Mm-mm. Ya memang Kamila juga waktu mikir emang sepenting itu sih, sepenting itu masuk masuk Brawijaya Society selain dapat apa ya, dapat ilmu-ilmu yang kita dapat dari organisasi biasanya kayak soft skill Mhm. gitu-gitu. Selain Heeh. itu Kamila juga punya ilmu yang selama ini Kamila sebagai anak milenial aja tuh kurang tahu gitu loh tentang ASEAN tuh gimana. Jujur aja nih ya, Heeh, jujur. heeh, heeh, Ya heeh. kalian juga pada jujur ya, siapa pasti kalian juga agak kurang kan Mhm. nyari temen gue. Aku juga gitu. Aku juga Iya gitu. kan? Heeh. Jadi Kamila emang rasa, "Oh ini organisasi ini penting nih." Mhm, mhm. Kamila jadi bisa belajar tentang kultur ASEAN gimana, value-nya Bener, bener. gimana, terus nanti politik long way ke depannya tuh gimana. Jadi ya Mhm, mau mhm. nggak mau atau senang nggak senang Kamila harus tetap belajar. Jadi Kamila nyoba masuk sini supaya bisa belajar gitu. Karena kan namanya ilmu sampai kapanpun juga tetap belajar aja gitu. Mau Nah, sampai tua kah, mau sampai mhm, nenek-nenek, kakek-kakek gitu kan. iya. Harus tetap banyak belajar Iya, gitu. Kakak ada adik nggak? Adik nanti masukin bahas aja Kak, masukin. Aku sejujurnya Ya jujurnya ada apa nih? sejujurnya cuma dua bersaudara dan punyanya Uni. Uni tuh kakak gitu, Mhm, kakak perempuan dan aku anak udah nggak ada terakhirnya ya. gitu. Nggak ada lagi Mhm, mhm, mhm. gitu. Oke, oke, udah mulai panas ya Kak ya kira-kira pembahasan kita ya. Iya sih di sini sih udah mulai panas ya. Mhm. Kayaknya aku mau sebelum kita masuk ke pembahasan inti ya. Ah, Kira-kira aku mau tanya nih tentang Kakak nih sebagai milenial muda. Eh, Kakak tahu nggak ASEAN itu apa? Mungkin purpose-nya mungkin gitu. It's okay, sharing aja gitu. Saling Oke, sharing. oke, oke. Mhm. Ini sih menurut benar-benar disclaimer banget ya. Menurut aku pribadi ya. Dan menurut sepengetahuan aku, Oke. apa itu soal ASEAN? Yang aku tahu tuh ASEAN kan sebenarnya adalah kalau misalkan di bahasa Indonesiain gitu ya, sebenarnya kan organisasi juga gitu ya. Dan Mhm, anggotanya negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang awalnya mhm, kalau nggak salah ya, koreksi nih kalau misalkan aku salah nih ya. mhm. Ini dibangun nggak tuh, didiriinnya kalau nggak salah sekitar tahun 67 dan yang ngediriinnya juga itu kalau nggak salah juga koreksi lagi-lagi kalau misalkan aku salah tolong Mhm, mhm. yang mendirikannya itu ada 5 negara awalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand sama Filipina ya kan Thailand terus sama Filipina ya? kalau nggak salah ya kalau misalkan Mhm. salah mohon maaf gitu Enggak sih. Aku karena juga ini ada lupa-lupa inget nih aku nih. itu kan nambah Brunei, nambah Mhm. Myanmar gitu-gitu dan Iya, mhm. kayaknya punya visi misi tapi aku lupa visi misinya apa gitu ya. Dan tujuannya sih yang jelas ya buat mempersatukan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, mau itu secara politiknya, mau secara ekonominya, bahkan secara yang lainnya juga entah kehidupannya, budayanya dan lain-lain gitu sih yang aku tahu soal ASEAN. Menyatukan ya. Heeh. Bener sih. Heeh, Kamila setuju. Kamila juga kalau sepengetahuan Kamila nih, ini heeh, teman-teman juga bisa saling dengerin. bener. Motonya ASEAN itu tuh one one vision, one Ah, identity, sama one community itu nah Kak. Itu iya itu nggak dia. sih? Iya benar-benar. Iya iya benar 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 benar. Uh. Iya 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 iya. Iya ya, aku inget-inget juga gitu. Kayak ada one-one-nya gitu. Lupa Ya, tapi one apa gitu. iya, One iya. abut One bukan heart kan? nih. Ya, cukup unik ya ASEAN itu.
Soalnya kan Gitu. nggak cuma 1-2 negara kan yang ada di Mm-mm, situ. mm-mm. Ada beberapa negara juga sampai sekarang juga kan. Iya. Kalau nggak salah lagi mau diperluas lagi nggak sih? Wah, Mau iya kah? ditambah lagi nggak sih? Kalau nggak salah ya dari sesuatu gak tuh? Dari hal-hal yang aku baca gitu. Kayaknya sih mau Heeh, diperluas lagi iya. negara-negara yang ada gitu. Mm-mm. Terus kakak ini nggak setuju Apa nggak tuh? kalau ASEAN tuh dibubarin? Kakak tim pro apa kontra Heeh. nih? eh aku sih lebih di tim netral ya, antara pro Ih, atau jangan gitu kontra. dong. Ada di posisi netral Mm-mm, aja karena mm-mm, kalau misalkan aku pribadi mikir aku nantinya terlalu pro, taunya aku pro terhadap hal yang salah, terus mm-mm. kalau misalkan aku nanti terlalu kontra, aku berada di sisi kontra yang salah juga gitu. Jadi mendingan di tengah-tengah. Makanya kalau Kamila nanya pro atau kontra ASEAN ini dibubarkan atau enggak, sebenarnya tergantung lagi-lagi. Kalau emang fungsi baiknya masih banyak banget gitu ya dari ASEAN ini dan dalam jangka panjangnya juga banyak banget manfaatnya entah secara investasi atau apapun gitu ya. Ini sih aku lebih pengennya ya tetap diadain aja gitu. Tetap ada, bukan tetap diadain, tetap ada. Tapi kalau ternyata terlalu banyak ya kayak sama-sama tahu lah misalkan di setiap organisasi atau di setiap tempat manapun pasti selalu ada oknum-oknum yang awalnya sih bilang tujuan dan visi misinya sama gitu ya sama semuanya tapi lama kelamaan ternyata berubah belok entah apapun itu alasannya. Nah kalau misalkan udah terlalu banyak oknum-oknum yang pengen cari keuntungan sendiri buat dirinya sendiri ya lebih baik dibubarin aja gitu. Makanya aku ada di posisi tengah-tengah aja nih gitu. Ada ya alhamdulillah, nggak ada ya kalau misalkan dampaknya besar banget ya jangan sampai nggak ada sih gitu. Kalau aku lebih ke sana sih. Iya sih. Jadi jadi ya ya benar sih, benar juga tadi yang ada beberapa oknum yang kadang tiba-tiba di tengah berubah gitu ya. Jadi kita juga harus hati-hati juga gitu loh. Benar, Hati-hati nyikapin masalah-masalah itu karena kalau ada itu terjadi ya itu bakal dampaknya ke kita juga sebagai negara kita benar. sendiri. Jadi kita harus hati-hati gitu. Iya Sama sih. ASEAN juga kan. Jadi pasti Mm-mm. kena dampaknya kalau ada Mm-mm. apa-apa nih Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Banyak sih sebenarnya yang aku pengen tanyain ke kakak kayak Mm-mm. sebenarnya tuh ASEAN tuh sukses apa enggak gitu. Ah, Gitu. boleh ditanyain. Iya, kira-kira apa kak? Jawabannya kak? Suksesnya dalam bidang apa nih? Hmm, apapun lah yang ASEAN itu apa? Maksudnya ASEAN itu udah sukses di bidang apa kak? Kira-kira kak? Organisasi Kalau ini mis sukses di bidang apa? ah, Di bidang apa? kalau misalkan dibalikin lagi sama mungkin paling gampangnya bisa dibilang sukses atau enggak disangkutin atau dikaitin sama masa pandemi sendiri gitu ya. Boleh, boleh. Nah, kalau misalkan disangkut pautin sama masa pandemi, sukses atau enggak, disclaimer lagi nih ya. Disclaimer nih. Ini menurut pandanganku gitu ya. Mm-mm. Kalau misalkan ada pandangan yang berbeda, it's okay, nggak masalah. Kalian mau mendebatkan pandangan aku juga nggak apa-apa. Kalau dibilang sukses atau enggak, ada suksesnya, ada enggaknya. Kalau khusus di masa pandemi kayak gini. Dibilang suksesnya karena ada beberapa usaha dari pemerintah-pemerintah ASEAN gitu ya buat bantu beberapa anggota negaranya buat mulihin ekonominya, buat mulihin keadaannya, buat eh, bisa dibilang buat menyembuhkan masyarakatnya juga yang kena pandemi kayak gini. Bisa dibilang ada beberapa negara yang sukses, tapi ada beberapa negara juga ya salah satu contohnya juga Indonesia gitu kan masih masih survive banget kan di masa pandemi kayak gini, masih struggle banget, masih sulit banget karena bisa dibilang ASEAN kan lagi-lagi banyak banget negaranya yang ada. Terus setiap negara beda-beda, setiap presidennya juga beda-beda gitu kan, pemimpinnya beda-beda, Dan pemerintahnya pun beda-beda dan rakyatnya pun rakyatnya, beda-beda budaya ya. rakyatnya ya. Budaya rakyatnya beda-beda Heeh. juga Mm-mm. dan kebiasaan sih, kebiasaan yang beda-beda juga gitu. Makanya sukses ada di beberapa
negara yang udah mulai bangkit, udah mulai paham banget gimana cara buat nanggulangin si pandemi ini, si COVID-19 ini. Terus juga ada beberapa negara yang masih struggle banget sama kayak Indonesia gitu ya. Masih struggle karena ya bisa dibilang masyarakatnya juga yang agak membingungkan sama kebiasaannya sendiri, tapi sering menyalahkan orang lain juga. Ya gitu deh. Makanya kalau ditanya ASEAN itu sukses atau enggak, aku bilang 50 sukses, 50 enggak gitu. Iya sih, make sense Terus, sih. Mm-mm. mm-mm. Kayak, Gitu kalau menurut aku. ya bagus-bagus Kak jawabannya. Tentang ini juga nih Kak, kan tadi ya tentang Indonesia nih contohnya kan. Eh, yang pasti di pandemi ini udah sebelum pandemi makin banyak gitu kan. Gimana ya bahasanya? Penduduk kita kan banyak ya Kak ya. Benar, banyak Penduduk banget. kita banyak dan kita tuh kadang tuh punya budaya yang suka salam-salaman gitu kan. Dari dulu, emang dari dulu kan. Dari dulu ya benar. Terus kalau kalau keluar itu sering nggak pakai masker gitu. Coba Mm-mm. kita negara kita compare deh sama Korea or Chinese gitu ya. Mm-mm. Itu kan Mm-mm. mereka emang dari sebelum corona emang udah pakai masker nggak sih Kak kalau kalau Iya, mana-mana ya kan. Jadi benar, kalau ada corona gini disuruh di apa ya, dihimbau sama pemerintah seperti itu cepet sembuhnya kan. benar, benar, Heeh, benar, kan. benar. Itu jadi emang kita nih ya susah juga ya Kak ya. Iya, Dikatakan mungkin heeh, tidak sukses atau sukses tuh tapi ada suksesnya juga gitu kan. benar, ada suksesnya juga. Kayak Mhm. salah satu contoh simpelnya adalah dengan adanya vaksin yang masuk di Indonesia juga kan itu bisa dibilang salah satu kesuksesan juga kan, salah satu kemajuan juga, salah satu progres juga gitu buat nanggulangin si pandemi sama COVID ini gitu. Mhm. Itu sih emang balik lagi sih sebenarnya ke masyarakatnya. Iya Kak, benar-benar. Aku sambil minum boleh nggak sih? Oh boleh boleh, ini aku juga Oke, nih. oke. Lah, sama botol Iya minumnya. sama guys. Oke. Gitu sih kalau So misalkan ditanya sukses kira-kira atau enggak. kira-kira future-nya ASEAN ini bakal gimana Kak? Ada gambaran nggak? Kita nih, aku juga bingung Hmm, sebenarnya ya kalau disuruh oke. meramal gitu ya. Ah, ah, ah. Mm-mm. Mungkin bukan meramal kali ya, mungkin lebih ke harapan kali ya. Oh iya ya, bisa tuh. Keharapan Bisa ASEAN ini bisa. ke depannya gimana? Kalau aku sendiri sih ya berharap ya eh semakin banyak masyarakat ASEAN yang mungkin jadi jauh lebih sadar gitu ya akan pentingnya, entah kalau misalkan lagi-lagi disangkut pautin sama pandemi kayak gini ya, makin sadar akan pentingnya hal-hal yang dihimbau gitu, entah pakai maskernya, entah cuci tangan, jaga jarak, apa segala macam, hindarin kerumunan. Pokoknya banyak banget ya. Dan makin sadar aja sama hal-hal kecil yang akhirnya bisa jadi sebuah hal yang besar di masa depan gitu. Kayak contoh hal simpel deh. Contoh hal simpel dari sebelum pandemi. Kalau misalkan kita keluar rumah gitu ya, mau naik motor, tapi kan masih banyak banget yang nggak pakai helm. Itu kan contoh hal kecil. Iya nggak sih? Iya. Itu contoh hal kecil. Atau enggak ada orang yang perokok gitu, terus sambil naik motor, sambil ngerokok. Sebenarnya itu kan hal yang berbahaya gitu kan, padahal tahu dampaknya. Nah itu kan hal-hal kecil. Kalau misalkan hal-hal kecil itu jauh lebih diperhatiin, aku yakin dan aku berharapnya sih bisa bersinggungan sama hal-hal yang lainnya. Kayak misalkan bisa jadi kasus kecelakaan pengendara motor jauh lebih menurun, bahkan bisa jadi nggak ada. Terus juga penyakit-penyakit yang kayak kan sempet ya beberapa kali rame banget orang-orang yang matanya kena abu rokok di jalanan apa segala macamnya. Nah, hal-hal kecil kayak gitu kalau misalkan jauh lebih diperhatiin di masa depan sih aku yakin mindsetnya masyarakat khususnya masyarakat Indonesia gitu ya dan khususnya di ASEAN sendiri bisa berdampak jauh lebih besar sih gitu. Aku sih berharapnya ya hal-hal kecil jauh lebih diperhatiin dan hal-hal kecil yang nggak terlalu penting itu nggak usah terlalu dipermasalahkan gitu. Dan lebih fokusnya ke hal-hal yang bisa ngebangun negara itu sendiri sama ASEAN sendiri sih. Dan kalau misalkan udah bisa kayak gitu,
bisa dibilang harapan atau pertanyaan Kamila di awal tadi bisa nggak sih ASEAN itu seenggaknya sama kayak Europe gitu atau enggak Asia itu bisa sama kayak Europe? Aku yakin sih kalau misalkan pola pikirnya, mindsetnya, terus kebiasaannya udah bisa kayak yang tadi aku bilang, suatu saat sih bisa. Entah di tahun berapa ya, mungkin bisa di tahun 2200 atau berapa gitu ya. Tapi kita berharapnya sih bisa bisa lebih cepat gitu dan kita masih bisa ngerasain hal itu gitu. Ya, benar-benar. Coba kalau misalkan itu kan harapan dari aku. Kalau misalkan dari Kamila sendiri, Dari aku ya, ya ah, sama sih kurang lebih. Cuman ya bisa sih kayak misalnya eh, telekomunikasinya gitu, transportasinya lebih di apa? Aku kok jadi politik nih, jadi kayak Jokowi nggak Jokowi apa-apa, nih. Me- nggak apa-apa ya kan Kamila ya kuliahnya ada di bidang itu gitu kan. It's iya, okay. iya. Oke. Ya gitu. Kalau misalnya telekomunikasi, transportasi lebih dikuatin gitu. Tapi balik lagi sih gimana itu bisa terwujud kesehatan juga yang memadai itu Hmm, sebenarnya dari pendidikan sih. Kalau mm-mm. kalau kita pikir-pikir lagi tuh Indonesia tuh akarnya paling banyak butuh pendidikan. Karena Iya, dia nggak sih? Setuju nggak? benar benar benar. Setuju Mm-mm. setuju setuju. Karena dengan pendidikan itu nanti merambah ke lain-lain. Kita Benar jadi infrastrukturnya bagus karena kita punya basic skill. Kita benar benar. jadi nggak jadi apa ya, sampah masyarakat gitu. Ya Allah gitu. Benar, benar, benar. Iya benar. Mm, Karena emang emang akarnya semuanya sih dari pendidikan ya. Dari mm, pendidikan dari paling paling simpelnya pendidikan dari keluarga, lanjut lagi mm, pendidikan sekolah dasar, apa segala macamnya sampai yang ada di mm, negara mm, kita mm. sendiri gitu kan emang Bentar roots-nya deh, aku sih mau dari tanya. pendidikan sih. Apa tuh? India masuk ASEAN nggak sih? India. India tuh masuknya Asia nggak sih? Bukan ASEAN. Iya nggak Oh sih? gitu. Oh gitu. Iya nggak sih? Apa aku salah ya? Oke guys. Iya kali ya. Aku juga tanya Iya Kak nggak sih? Farhan, aku ragu-ragu. Ini kita Aku sebagai juga agak. milenial, Kak. Milenial, kita nggak Iya, tahu, iya, iya. Kak. Tapi tapi seingatku sih emang masuknya sih Asia ya. Karena kalau Mm-mm. misalkan diingat-ingat lagi gitu ya, anggota-anggota dari ASEAN ada apa aja? Kayak yang tadi, 5 negara awal tuh ada Filipina, Nah, Indonesia, terus Malaysia, Singapura, Thailand, Singapura. terus ditambah lagi ada Brunei, ada Belum. Vietnam, ada Laos, terus juga Myanmar sama Kamboja sih seingat Oh aku. iya Kayak sih. India masuknya Asia deh, bukan ASEAN. Iya. Oke, thank you, Kak. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Kenapa ya. tiba-tiba kepikiran India masuk mana? Ya, soalnya aku ngelihat kulturnya India ya, siapa yang nggak tahu gitu kan. Eh, masa aku harus berkata sesuatu gitu Kak tentang India. Kayak kulturnya yang seperti itu kan tidak baik Ah, kalau aku ah. ngasih kebencian di publik ya. Aku kayaknya nggak boleh deh aku mengumbar. Mungkin bukan culture kali ya, lebih ke kebiasaan gitu. Iya sih. Kalau iya sih, itu. Oke, siap next question. Oke, alright. Alright. Oke, ya bisa lah ini aku udah siapin nih Kak ceritanya nih cerita. Apa yang mau ditanyain lagi selanjutnya apa? Hmm, What's your next question? ya, menurut Kakak kan, menurut Kakak. Ah, Tadi yang aku udah nyiapin pertanyaan, anggap aja udah selesai ya, karena kalau aku garis alright. tarik garis besarnya udah selesai semua. Kalau Ah, tentang ASEAN New Normal, kita masuk ASEAN pembahasan new Kak. normal. Mm-mm. Boleh. Kan kalau kami riset-riset nih, itu tuh Ah, itu tuh di tengah pandemi tuh ekonomi ASEAN tuh proyeksinya tuh kayak apa ya? eh menurut. dalam 20 menurun benar 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 Ah, paham, paham, paham. gitu. Apalagi Dan, selama KTT itu kan ASEAN ah, ke-37 pada bulan hmm, November. Para hmm, pemimpin mengakui perlunya tindakan terkoordinasi dan mengumumkan kerangka pemulihan komprehensif. Jadi jadi emang harus dipulihin nggak sih Kak? iya benar. Kalau mm-mm. Tapi
Sebenarnya kalau misalkan langsung aku potong tuh ya, maaf ya. Iya, Kalau nggak apa-apa. misalkan sadar atau enggaknya gitu ya di masa pandemi kayak gini, sebenarnya dari ASEAN sendiri tuh jadi kepecah dua dalam artian harus milih nih, Mm-mm. harus milih antara yang pertama, apakah harus lebih fokus buat nyembuhin masyarakat yang terkena dampak pandemi ini, yang mungkin bisa dibilang banyak lansia yang lebih rentan kena COVID-19, apa segala macamnya, atau harus lebih milih, kita tuh harus fokus buat mulihin ekonomi dulu deh, biar nanti kalau misalkan ada apa-apa, kita bisa lebih gampang gitu buat buat ngatasinnya, buat ngendaliinnya, termasuk masalah kesehatan. Nah, akhirnya Waduh. ya kan jadi kayak bukan terjebak sih, harus lebih milih dulu mau yang mana. Tapi kalau misalkan dilihat lagi, dibaca lagi, dicari tahu lagi, sebenarnya dari ASEAN sendiri, kalau yang aku tahu gitu ya, lebih agak lebih fokusnya buat mulihin ekonomi dulu mungkin ya, karena lagi-lagi kalau misalkan ekonominya udah pulih, lagi-lagi masalah kesehatan bisa teratasi. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Soalnya udah ada beberapa hal yang diajuin juga sama ASEAN kalau nggak salah buat mulihin perekonomian juga gitu kan. Iya Tapi nggak sih, Kam? Mmm, tapi aku kayaknya kurang setuju deh, Kak. Kalau tapi, bukan berarti Kakak salah ya, nggak, ini mungkin It's akunya okay, it's aja yang okay. kurang benar gitu. Kalau It's okay. misalnya tadi fokus Kakak ke mulihin ekonomi dulu, Mm-mm. terus fakta lapangannya, pemerintahan kita, Pak Jokowi sendiri kenapa kenapa malah sampai, bela-belain harus, beli beli vaksin, sampai Mm-mm. ngutang-ngutang gitu, instead Mm-mm. of memulihkan ekonomi dulu. Mm-mm. Fokus ke mungkin ya di apa ya, jangan jangan online gitu, nanti atau Mm-mm. jangan di-PHK, nanti kan, ada pemasukan negara, nanti setelah itu baru baru ke apa ya, baru beli-beli vaksin segala macam gitu ya. Emang sih bakal ngejar waktu banget sama orang-orang yang udah sakit gitu. Gimana tuh, Kak, menurut Kakak? Kok di lapangannya kok malah Pak Jokowi malah lebih milih kesehatan daripada mulai ekonomi, Uh, atau Kamila yang salah tangkap nih, gimana tuh? mungkin mungkin eh itu kan tadi yang dilakuin sama ASEAN sendiri ya. Mungkin kebijakannya balik lagi ke negara masing-masing. Kalau emang misalkan ternyata Presiden Indonesia jauh lebih fokus buat ke kesehatan sendiri, karena mungkin Mhm, sama-sama tahu ya lonjakan kasus di Indonesia bisa dibilang bukan cukup tinggi, tapi sangat tinggi gitu kan. mmm, udahlah Makanya, ap iya, makanya mungkin lebih pengen fokusnya biar orang-orangnya bisa pulih dulu, dan urusan mhm, pemulihan ekonominya bisa mungkin lebih diurus ketika nanti orang-orangnya udah pulih dulu gitu ya. Jadi mungkin kebijakannya dikasih ke setiap negara lagi, ke masing-masing negara oh lagi mungkin. jadi berbeda ya, Kak, ya, menyesuaikan conditional Menyesuaikan gitu ya? sama keadaan, kondisional Mhm. sama negaranya masing-masing sih. Tapi Gitu. tapi tapi pasti dong, Kak, kalau misalnya tidak, apa ya, tidak satu suara nih, yang dilakukan, itu bakal terjadi apa nggak sih, menurut Kakak ya, bakal terjadi ini nggak sih, kayak masalah-masalah baru gitu? Yang sana udah lumayan nih menurun, tapi yang sini ekonominya yang melonjak, tapi kesehatannya ya terus meningkat terus. Jadi kayak bakal nggak sih, Kak, ada tabrakan yang nggak sejalan gitu? Bisa dipahami nggak, Kamila ngomong? Paham, paham. Mhm, Paham, paham. Bisa, bisa, bisa kejadian sih apa yang ditanyain sama Kamila. Maksudnya, kalau aku sih ya, lagi-lagi disclaimer lagi, ini menurut pandanganku pribadi, mhm, karena setiap negara beda-beda, jadi kebutuhan dari setiap negara juga beda-beda gitu ya. Jadi aku lebih mikirnya ketika pandemi ini menyerang gitu ya, bisa dibilang, pas pandemi ini menyerang, kayaknya masing-masing negara tuh lebih fokus buat, ya udah negara ini dulu deh, negara kita dulu deh dibenerin gitu, baru masuk ke negara-negara yang lainnya. Kalau misalkan emang ada hal-hal positif, hal-hal bagus yang dilakuin sama negara lain dan bisa ditiru gitu ya, bisa diikutin, itu bakal dilakuin. Jadi fokusnya bakal kayaknya lebih ke negara masing-masing pulih dulu,
terus baru masuk ke wilayah yang lebih besar. Tapi kalau misalkan ditanya bakal ada tabrakan itu atau enggak, mungkin bisa jadi ada, tapi lagi-lagi karena fokusnya ke negara masing-masing, nggak terlalu mikirin tuh. Misalkan di negara A, kasusnya tuh udah turun banget nih, bahkan udah sampai 0 kasus di antara bulan Januari sampai bulan Juni ini, udah 0 kasus. Terus ekonominya udah mulai ningkat lagi, tapi di negara B, ekonominya ningkat, tapi kasusnya juga ningkat. Di negara C juga ternyata beda lagi. Kasusnya ningkat, ekonominya turun, makin turun, makin turun. Nah, itu bisa jadi ada. Tapi ya mungkin tetap ada bantuan-bantuan dari negara lain, tapi lagi-lagi balik lagi mungkin menurut aku pribadi masing-masing negara bakal fokus ke negaranya masing-masing dulu sih, biar fokus buat mulihin si masyarakatnya dulu, baru mulihin ekonominya, baru lebih luas lagi masuk ke negara-negara lain gitu sih. Gitu Wow, sih. sangat. Keren juga ya omonganku ternyata. Iya, aku sampai tidak kesangka gitu loh. Aduh ya Allah. Ya Allah. Nice, nice. Jadi Nih, khawatir. kenapa nih maksudnya? Khawatir. Aduh, nggak apa-apa. Lanjut, lanjut, Keren, lanjut. keren, Kak. Aduh, oke. Lanjut. Hmm, Itu mm, sih. mm, mm. Tapi tapi selain itu ya, Kak, ya, ada manfaat dari pandemi loh, Kak. Gara-gara pandemi juga, jadi banyak pemerintahan ASEAN tuh lebih terikat, ya nggak? Oh, I see, I see, I see. Ya kan? Iya sih, benar, 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 Mhm, benar, benar, benar. Kalau misalkan ngomongin soal pandemi gitu ya, jangan. mhm, Sebenarnya emang lebih banyak apa dibilang lebih banyak mudorot, mudorot gitu. Lebih banyak ininya ya, lebih banyak mhm. hal-hal negatifnya. Tapi ada juga sih hal-hal positif yang bisa diambil dari pandemi ini. Iya, Iya bikin sih, poros baru, iya benar, benar, budaya benar, benar. baru. Iya, Mhm, kayak eh mungkin yang selama ini kalau hal kecilnya mungkin ya, mungkin mhm, sebelum ada pandemi nggak terlalu nggak terlalu mikirin nih gimana nih perkembangan setiap negara yang ada di ASEAN gitu kan, gimana nih iya, pertumbuhan ekonominya, terus gimana nih budaya-budaya yang ada apa segala macam kan. Tapi semenjak ada pandemi semuanya berubah gitu kan, semuanya benar-benar bisa berubah 180 derajat yang akhirnya bikin ASEAN juga pemerintah ASEAN juga mikir gitu. iya, iya, benar. Dan dampak lain dari itu tuh, apa ya, ASEAN tuh punya kerangka baru nggak sih, Kak? Dari yang mungkin mungkin dulu ASEAN tuh punya kerangka tujuan atau histori-histori sama setiap tiap negara tuh kalau, "Aku mau ini ya, nanti alurku seperti ini." Tapi sejak pandemi dan itu kan of course bakal ngaruh kan, yang seperti yang kita tahu kan, ke banyak dampak dan sektor yang ter apa ya, ya yang ikutan gitu kan. Jadi implementasinya bakal ngasih peluang baru, masa depan Benar, ASEAN tuh gimana gitu kan. benar, 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 benar. Mungkin kalau kalau yang kami lagi-lagi riset, itu Iya bagus. itu menghasilkan kontrak sosial baru antara organisasi publik, sektor swasta, sama masyarakat yang bertumbuh pada pilar komitmen. Itu menurut Mm-mm. Kakak gimana tuh? Menurut Kakak? Sebenarnya kalau misalkan terjadinya kontrak sosial baru gitu ya, sebenarnya kan Mhm. buat jangka panjang di masa depan nggak sih sejujurnya, ya nggak sih? Iya, iya, heeh. Karena kan emang yang namanya kerjasama ataupun hal yang menghubungkan beberapa negara, negara itu kan satu negara aja udah gede gitu ya. Heeh. Apalagi ini bisa dibilang mewadahi beberapa negara yang Mhm. ada di Asia Tenggara, pastikan jangkanya mau mikirin buat jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin nggak terlalu berasa, tapi jangka panjangnya mudah-mudahan berasa. Kayak lebih lebih bisa nyatu aja sih. Nyatunya dalam artian sama-sama punya tujuan yang sama, kayak buat ningkatin perekonomian yang pertama. Terus juga buat nyiptain lapangan kerja yang baru gitu kan, buat nyiptain lapangan kerja yang bisa digunain sama seluruh masyarakat, apalagi masih masa pandemi dan kita nggak tahu masa Iya. pandeminya selesai sampai kapan gitu kan. Tapi kita berharapnya sih bisa selesai cepat, tapi kenyataannya kan ternyata udah 1 tahun lewat nih, kita juga nggak tahu, walaupun udah divaksin segala macamnya nggak tahu sampai kapan pandeminya gitu kan. Iya. Sampai akhirnya
kalau udah nyiptain lapangan kerja baru, terus udah banyak masyarakat yang bisa lebih settle buat pekerjaan, udah perekonomiannya udah mulai rata, akhirnya sih jangka panjangnya banget gitu ya, perekonomian setiap negara bakal bisa sama, bakal bisa settle di setiap negara, ditambah lagi kalau ekonominya udah settle, udah siap, udah ready, akhirnya bisa mikirin buat hal yang lainnya, kayak misalkan kelestarian lingkungan atau yang lainnya itu bisa banget sih. Tapi ada beberapa hal yang harus diingat juga Apa sama tuh? sama negara-negara yang ada, khususnya di Mm-mm. ASEAN gitu kan. Kan kita tahu sendiri ya, ASEAN tuh rentan banget kalau misalkan ngomongin soal iklim gitu kan. Iklim. Soalnya iklim di ASEAN kan ya bisa dibilang agak apa ya? Agak suka-suka aja gitu. Agak suka-suka dalam artian bisa bisa tiba-tiba hujan yang sederes itu, bisa tiba-tiba panas yang sepanas itu, Iya. globalisasinya juga kerasa banget karena kita cuma ada 2 musim gitu kan. Dan itu benar-benar agak harus diperhatiin sih karena bisa jadi seberpengaruh itu ya soal iklim yang naik turun di Asia Tenggara gitu ya terhadap banyak sektor, mau itu sektor perekonomian, budaya, apalagi soal transportasi, listrik dan kawan-kawannya itu sih bisa berpengaruh banget, makanya harus cukup diwanti-wanti sih soal itu. Jadi kalau misalkan tujuannya mau suatu saat jadi kota pintar, negara pintar gitu kan, Kayak apa tuh itu Kak, harus kota pintar? diperhatiin banget. Kota pintar mungkin kalau misalkan bisa dilihat sendiri di luar negeri contohnya mana ya? Agak susah juga sih. Kota pintar mungkin kalau dari perspektif aku sendiri, kota pintar sih basicnya adalah masyarakatnya dulu yang pintar ya. Karena percuma kalau misalkan kotanya udah didesain sepintar mungkin, entah dari infrastrukturnya, terus juga dari transportasinya, terus dari Fasilitas. bangunan-bangunannya yang mungkin dari fasilitasnya, dari bangunan-bangunan yang mungkin selama ini juga aku kan sempat belajar ya di kuliahku bangunan hemat energi atau enggak penggunaan bahan-bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain. Percuma kan kalau misalkan udah didesain sebegitunya tapi masyarakatnya masih belum bisa menghargai itu, kayak masih suka buang sampah di kali, buang sampah di sungai, terus Nggak mendukung orang-orang yang gitu ya. ngendara nggak mendukung banget. Mm-mm. Orang-orang yang suka naik mobil terus buang sampah lewat jendela ke Aduh. jalanan segala macam Aduh. itu kan masih masih sangat enggak banget gitu kan. Iya, Makanya iya. kalau misalkan mau menuju ke kota pintar juga itu salah satu hal yang harus diperhatiin sih Mm-mm. gitu. Itu dia. Benar, benar, benar. Itu Mm-mm. karena semua itu kan juga harus investasi. Kita Bener, nanti ke depannya tuh mau investasi begini-begini untuk kebaikan negara kita, betul. tapi ayo Mm-mm. dong dukung dong masyarakat kita gitu, demi ASEAN juga nih Iya, nantinya gitu, benar. Iya, jangka makanya panjang. makanya yang tadi aku bilang apalagi khususnya di masa pandemi kayak gini ya. Aku sih mikirnya setiap negara yang ada di Asia Tenggara, bahkan bukan di Asia Tenggara aja, bahkan mungkin seluruh negara yang ada di dunia, sekarang fokusnya di negara masing-masing dulu nih. Mau fokus dulu, benerin dulu nih, nyembuhin dulu Mhm. nih masyarakat yang kena kah atau apa segala macamnya, terus mulai mulai balikin lagi nih perekonomian yang ada, mulai balikin lagi nih budaya yang sempat hilang, sempat vakum gitu ya. Akhirnya makin lama kalau itu udah settle, udah ready, baru masuk ke wilayah yang lebih besar di Asia Nah, Tenggara, di Asia, di dunia gitu kan. Itu sih. Oh my gue God. suka gaya lu. Sokil gop. Oh, Aduh, aduh. nice. Oke, jadi emang ya ASEAN tuh memang selalu berbarengan, nggak bisa sendiri-sendiri kita kerja tuh nggak Ah, bisa kayak. benar, benar, benar. Kayak misalnya tuh ada koloni Cina di Jawa pada abad ke-14 dan Benar. dan itu kan yang menghuni kan masyarakat Cina jadinya bakal disebut Jawa Cina tapi nggak mungkin juga kan kita jadi ngomong ini wilayah Cina gitu kan nggak mungkin juga Ah, dong.
Benar. Hmm. Karena itu semua Makanya kan, lagi gini. Nah, iya kenapa Kak? kenapa 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 Hmm. kenapa kenapa? Karena itu kan semua akhirnya jatuhnya ke politik dalam negeri juga gitu loh. Ya nggak Iya sih sih? sebenarnya sebenarnya apa ya bisa dibilang ini fenomena yang agak bisa dibilang agak sensitif juga sebenarnya. Karena Mm, lagi-lagi walaupun ini permasalahan politik gitu ya, mm, walaupun memang ada aturan-aturan yang ada di situ, tapi ketika udah ngomongin soal apa ya bisa dibilang ini soal ras juga sih ya, tapi agak soal sensitif juga buat ngomongin ini gitu. Takutnya agak mm, salah-salah ngomong gitu ya. mm, Tapi lagi-lagi fenomena-fenomena kayak gini sih nggak usah di nggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu ya kalau bisa. iya Kalau emang benar-benar. kalau emang tujuannya buat lebih baik bareng-bareng ya lebih dipikirannya buat bareng-bareng aja gitu. Buat Jangan terlalu bareng-bareng egois. bergabung. Bener, jangan terlalu egois buat mikirin diri sendiri gitu. Kebaikan ke ASEAN lagi nanti. Wah keren Mm-mm, bener banget bener sih. bener. Aduh, Keren banget, keren banget. Pemikiran kakak ini ya, ampun. ternyata Aduh, luas juga ya. aduh. Ini Mudah-mudahan ya. ini Aduh, aku yang jangan belajar gitu ke dong. kakak nih, bukan kakak yang Aduh, belajar ke aku. jangan gitu dong. Sama-sama belajar dong. Aku juga dapat banyak insight baru beberapa menit ini. Beberapa menit nggak tuh berapa menit emang yang ngomong kayaknya kayak deh tadi ngomong dikit-dikit aja gitu. Tapi udah lama kita kak jalan, serius nggak? Emang iya. Iya tahu. Oh iya Oke, sih udah. Iya new benar-benar. normal merambah ke lain-lainnya. Apa tuh kak Alright. kira-kira kak? Sebagai anak milenial, apa yang sudah dirasakan? New normal merambah ke yang lainnya. Banyak sih kalau Mm-mm. misalkan merambah ke yang lainnya ya. Contoh kecilnya ya kebiasaan. Contoh kecilnya kebiasaan. Kayak aku ini kan aslinya dari Depok ya. Aslinya dari Oh Depok dan emang Depok aslinya. aslinya dari Depok dan Mm-mm. emang kuliah dan lagi kerja di Malang gitu. Jadi pas Mm-mm. balik ke Depok kayak kemarin nih pas setelah Lebaran aku sempat balik ke Depok. Biasanya kan kalau misalkan dulu ya sebelum sebelum pandemi, sebelum normal gitu-gitu ya, balik ke Depok kayak balik nyampe rumah salim dong, cium tangan dong, peluk apa segala macam karena kangen sama orang tua dan akhirnya ketika adanya pandemi, adanya new normal, akhirnya benar-benar beda banget begitu nyampe rumah Nggak semua boleh. tuh harus nggak Nggak boleh boleh. semua harus disemprot dulu nih sama disinfektan ya kan sekoper-kopernya sekacamata sejam tangan gitu kan semua harus disemprot Capek. dulu se-HP ya kan semuanya harus disemprot dulu terus nggak boleh salim terus datang-datang harus langsung mandi harus langsung bersih-bersih itu sih hal kecilnya budaya kebiasaan dan kalau misalkan ngomongin soal new normal sebenarnya aku agak bingung juga ya sama new normal ini Kenapa kan tuh? Bingungnya adalah kenapa? ini kan adalah sebuah kebiasaan yang baru gitu ya. Heeh. Karena sebenarnya dulu aku sempat bingung sejujurnya ketika ada ungkapan new normal. Karena new normal ini sebenarnya ada kan karena 50-50 ya, 50-50 dalam diartikan dalam kamu harus tetap bisa beraktivitas, tapi kamu juga harus tetap bisa ngejaga biar kamu nggak kena si COVID-COVID ini gitu In kan. other way gitu ya. Dan agak sedikit membingungkan karena ya kita bisa aja ngejalanin aktivitas dengan istilah new normal dengan menggunakan masker apa segala macamnya gitu kan. Tapi kadang ada beberapa orang yang belum bisa menerapkan itu juga gitu. Kadang kita udah ngejaga banget nih gitu kan. Kita nggak mau sampai kena, nauzubillah min dzalik nggak mau sampai kena. Tapi ada orang-orang yang apa sih new normal biasa aja kali nggak usah pakai masker apa segala macam kan ada beberapa orang yang kayak gitu kan. Iya. Nah, makanya aku sempat agak bingung apalagi saat awal-awal pandemi gitu. Awal-awal pandemi kan ada beberapa negara di ASEAN yang di Asia Tenggara yang oke lockdown, plek, gitu kan, plek lockdown, udah bener-bener nggak ada kehidupan sama sekali gitu kan. Mm-mm. Tapi di Indonesia sendiri dibilangnya new normal aja gitu. Tapi di satu sisi ya emang tetap harus beraktivitas seperti biasa, tapi di satu sisi yang lainnya
kasusnya tetap naik gitu. Dan pencegahannya juga ya sama-sama aja gitu dari sebelumnya. Jadi nggak ada kemajuan yang pesat. Makanya aku sejujurnya sempat bingung sama istilah new normal. Tapi makin lama makin kesini, oh ya udah selama aku dan lingkunganku bisa ngejaga sesuai apa yang dianjurkan gitu ya, dianjurkan masyarakat dunia, bahkan dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, terus juga hindarin kerumunan dan lain-lain. Oke, selama aku bisa ngejaga itu ya udahlah, it's okay, I will follow the new normal gitu. Tapi tersiksa nggak nih? Jujur aja. Kalau dibilang tersiksa sebenarnya sih enggak juga ya, lebih ke apa ya, lebih agak ke khawatir dalam artian kadang kan kita juga bosen ya kalau misalkan contoh kecilnya adalah misalkan beli makan, sesimpel beli makan. Kadang kan agak bosen ya kalau misalkan beli makan terus dibungkus makannya di rumah biar ngejaga kita nggak ada di kerumunan, nggak ketemu orang lain lebih banyak apa segala macam. Tapi kan itu bisa menyebabkan sebuah kebosanan, ya kan? Iya. Nah, khawatir adalah ketika nanti bosan itu udah mulai muncul, terus kita udah mulai, yaudah deh coba makan di luar. Kalau lagi makan kan otomatis nggak pakai masker, ya kan? Mhm. Kita juga ngejaganya jadi jauh lebih agak berkurang gitu karena nggak pakai masker dan lain-lain. Tapi satu sisi ya bosan, tapi satu sisi khawatir juga Khawatir gitu kan. juga. Sendiri kalau Iya, makan makanya, makan di warteg gitu, harus bawa nah, sendok gitu kan. iya harus bawa sendok sendiri, harus bawa, kalau bisa ya bawa alat makan sendiri, bawa sedotan sendiri kan agak bingung ya Iya, gitu. Jadi riweh-riweh. riweh, lebih ke khawatir dan riweh sih sejujurnya. Tapi ya udah demi demi kemaslahatan masyarakat bersama Kemaslahatan. gitu. Ini Demi nih, ini kebahagiaan penduduk yang bersama baik, gitu penduduk kan. yang baik. Aduh, Ya. gitu sih. Makanya ya Mhm. udah diikutin aja deh apa yang disuruh gitu. Karena Mhm. daripada nanti ke depannya nyesal sendiri, ribet sendiri, mendingan ikutin aja deh gitu. Selama manfaatnya banyak gitu. Iya, Kak. Aku mau tanya, aku mau share screen bisa nggak sih nih? Boleh, bisa kok. Bisa ya? Coba Bisa, ya. bisa, bisa. Coba, coba, coba. Apa tuh yang mau di-share screen tuh? Wait, hold on. Alright, alright, alright. It's okay, it's okay. Nah, ini nih. Nah, waduh. Ini nih. Di new normal Ah, ini kan ya, Kak ya. ah, ah, ah. Kampanye politik itu bisa kayak gini, Kak. Kadang lucu juga, Kak, kalau aku lihat. Eh, new normal, kampanye politik dan lain-lain ya. Mm-mm. Aduh. Ini agak agak sensitif dikit nih, tapi it's okay. Mau dibahas Eh, atau skip nih? boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya, Mm-mm. eh sebenarnya kalau misalkan ada beberapa orang yang melihat pandemi ini sebagai peluang, mungkin bisa juga ya. Apalagi soal Peluang. Maksudnya apa kampanye-kampanye. nih peluang? Peluangnya dalam artian kalau misalkan ya lagi-lagi setiap negara punya provinsinya masing-masing, punya kotanya masing-masing gitu kan. Di setiap kota juga punya pemimpin masing-masing, bahkan lebih kecil lagi dalam lingkungan satu komplek punya pemimpinnya itu Pak RT, Pak RW segala macam ya kan. Itu kan butuh yang namanya dukungan, butuh yang namanya support dari masyarakat sekitar. Ya mungkin bisa dibilang orang-orang yang berada di bidang ini melihat itu sebagai sebuah peluang. Aku nggak tahu ya, bisa dibilang ini adalah peluang yang baik atau peluang yang buruk. Dalam artian, kalau misalkan ternyata orang-orang yang berkecimpung di dunia ini melihat ini menjadi sebuah peluang dan pengen ngerubah ini jadi hal yang lebih baik tanpa embel-embel apapun ya, it's okay sih. Tapi kalau misalkan udah disalahartikan, disalahgunakan, itu yang bahaya sih. Kayak misalkan contoh gambarnya ini ya, Mm-mm. contoh gambarnya ini. Aku sih ya berharap ya apapun yang dilakukan oleh mas-mas yang ada di layar itu gitu ya, ya ingin melakukan sebuah perubahan yang lebih baik gitu. It's okay Iya. karena lagi-lagi aku cuma ingin berpesan kepada siapapun mungkin juga terhadap Kamila yang mungkin suatu saat akan terjun di dunia ini juga atau Waduh. teman-teman yang lagi ngedengerin
suatu saat punya mimpi buat terjun ada di bidang ini, ada di fase ini segala macamnya, aku sih cuma mau berpesan apapun yang kamu akan lakukan ke depannya, seenggaknya kamu bisa berpikir kamu bisa berguna buat orang banyak sih. Gitu. Karena apalagi kalau misalkan kamu udah ada di bidang yang ada di foto ini gitu ya, itu kan dilihat banyak orang, terus juga di notice banyak orang, diberikan harapan oleh banyak orang, orang-orang banyak menaruh harapan ke satu orang, ke beberapa orang gitu kan. Jadi sebisa mungkin berpikiran kamu harus berguna bagi banyak orang sih, terlepas dari apapun embel-embelnya gitu. Dan Iya. akhirnya gara-gara new normal, gara-gara pandemi, kayaknya sih aku melihatnya persaingan-persaingan khususnya di ranah politik sih makin beragam ya macemnya. Jadi Iya, banyak iya, udah benar. jadi banyak banget entah itu inovasi, entah itu cara-cara baru apa segala macam buat narik simpati dan narik support dari masyarakat sekitar gitu sih. Tapi sebenarnya Mas ini nih niatnya baik loh, supaya Heeh. meminimalisir gitu kan. Iya, iya, iya. Aku sih mikirnya gitu. Emang semua semua aku percaya ya. Semua niat orang yang ada di bidang politik ini khususnya mau yang mau jadi pemimpin-pemimpin entah itu di kota, di kabupaten, di provinsi, bahkan di negara, aku tahu banget niatnya adalah sebuah niat yang baik. Tapi kita kan nggak bisa memungkiri juga gitu ya, banyak interupsi-interupsi di luar sana yang mungkin bisa bikin goyah niat awalnya gitu. Makanya aku berharap lagi-lagi kalau emang niatnya baik silahkan dijalanin sebaik mungkin sih gitu. Jangan terlalu terintervensi sama hal-hal lainnya gitu. Oh my Nanti god. aku highlight nih nanti kata-katanya. Aduh, Aku di next ya. highlight gitu. Next Next, ke next, next. gambar misteri selanjutnya. Tada! What's that? Apakah kakak mengikuti beritanya? Sejujurnya kalau berita yang kedua ini aku nggak terlalu ngikutin. Kalau yang pertama aku ngikutin. Oke, jadi ya sebenarnya ini eh, Ganjar, Bapak Ganjar dengan Ibu Puan itu sedang Heeh. ini kayak berebut 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 apa ya? Berebut status gitu loh, status feed Heeh. gitu. Dan dan saling saling menjelekkan satu sama lain yang kalau misalnya balik lagi ke new normal ya. New normal kan kita Heeh. berarti makin makin apa ya? Makin menggunakan yang ada kayak misalnya internet gitu ya. Kita kan Heeh. new normal nih nggak usah kemana-mana. Kita pakai internet aja gitu kan. Kita Heeh. kita kerja kita kampanye kita kita sharing kita branding itu lewat internet. Nah, Heeh. salah salah satu dari ibu dan bapak yang terhormat ini tuh saling beradu dan menjelekkan kalau nggak ini nih terlalu keseringan main internet, terus sebenarnya kan it's a good thing, apalagi zaman Heeh. sekarang kan, gitu. Jadi, aku nih mau tanya ke Kakak sebagai Heeh. sebagai wakil milenial, maksud kayak udah tua gitu kan, enggak ini Aduh, aku berasa orangnya tua nih. netral. Ya enggak gitu, maksudnya, kira-kira di new normal politik ini bakal ada ini nggak sih Kak, kemungkinannya bakal ada sesuatu yang lebih, apa ya, parah gitu loh yang di luar koridor gitu loh, karena Heeh. new normal mungkin berpengaruh kepada ekonomi kebutuhan sehari-hari sehingga Hmm. kita butuh butuh uang lebih untuk dengan didapatkan dari ini gitu. Paham Heeh. maksudku kan? Paham maksudku? Paham, 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 Mhm, paham, paham. I see, I see. mhm, Maksudnya di new normal kayak yang tadi Kamila bilang gitu kan, mhm, kita nggak usah kemana-mana, terus semua kerjaan kita bisa lakukan bahkan di rumah aja. Bahkan sekarang juga the power of social media gitu kan, itu sangat berpengaruh juga ya kan. Kayak semua kerjaan benar-benar bisa dilakukan di rumah lewat sosial media, branding apa segala macamnya, mau membagikan hal yang positif bisa, membagikan hoax juga banyak gitu kan. Tapi kalau disangkut pautin sama new normal dan kasus dari dua beliau yang terhormat ini, mhm, aku sih cuma ingin berpendapat
karena sekarang lagi-lagi aku balikinnya masih di masa pandemi ya. Iya, silakan. Karena sekarang masih masa pandemi dan aku juga ingin memberikan pesan ke negatif hal-hal yang bisa dibilang nggak terlalu penting gitu ya. Mungkin bisa diminimalisir aja karena harusnya tuh di masa-masa kayak gini kita harusnya lebih mikirin gimana ya cara kita jadi satu, gimana ya cara kita buat mulihin negara ini lagi, gimana ya cara kita biar negara ini bisa balik lagi nih, Ibu Pertiwi ini bisa bisa sehat lagi, bisa bangkit lagi dan akhirnya hal-hal negatif kayak saling menjelekkan satu sama lain, saling menyalahkan cara satu sama lain, terus juga menyebarkan banyak berita hoax di internet segala macamnya. Pokoknya hal-hal negatif yang ada sebisa mungkin tuh nggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu. Mungkin emang pasti ada gitu ya hal-hal negatif kayak yang dilakukan, aduh, hal-hal negatif gitu ya benar. Ini kan bisa dibilang hal negatif juga ya, saling menjelekkan satu sama lain. Makanya hal-hal negatif itu mungkin sebisa mungkin nggak usah dibesar-besarkan, bahkan kalau bisa nggak usah dibagikan ke halayak ramai, ke masyarakat yang ada, biar ya udah masyarakat fokusnya ya udah biar si pandemi ini cepat selesai aja, biar nanti semuanya bisa balik normal lagi, bisa kembali seperti semula lagi gitu kan. Jadi lebih fokus ke hal-hal yang positif aja sih kalau aku lebih pesannya. Soalnya biar cepet-cepet selesai deh pandeminya gitu, capek Ini lama-lama kayaknya apapun curhat online banget tuh. ya. Pendapat Iya, jujur gitu. Ini heeh. curhat nih. Wah, Iya karena tapi agak capek. capek ya. Iya sama Kak. Heeh, gitu. Saya juga capek. Gitu sih. Oke. Ini ya kita bisa lihat sih Kak, ini kan budaya baru kita nih, berjaga Wah, jarak. budaya baru banget, bener. Nah, Budaya tapi baru banget. tapi Kak, kalau di Tapi, kenapa tuh? negara lain yang lebih maju daripada Heeh, Indonesia, udah terbiasa gini sebenarnya ya Kak ya. Jadi bener, bener, bener. mm, Makanya lagi-lagi eh ada sebuah ketimpangan sih yang terjadi mm, ya di negara-negara yang udah lebih maju, lebih awal gitu ya. Dari yang mm, tadi mungkin contoh awalnya Kamila bilang kayak di Korea, di Jepang gitu ya kan. Dari sebelum pandemi pun mereka ketika keluar rumah mm, kemanapun ya udah ready pakai masker dan emang ngerjain apapun dengan efektif dan mm, lain-lain gitu. Makanya di Indonesia mungkin ya termasuk aku sendiri juga masih belajar buat natuhin peraturan yang ada, lebih cinta sama diri sendiri khususnya karena kan mm, ini bisa dibilang concernnya sama diri sendiri juga kan. Kalau kamu mau sehat-sehat aja, kalau kamu mau aman-aman aja ya udah ikutin aturan yang ada gitu kan. Tapi kalau kamu misalkan rebel banget, nggak mau peduli sama orang lain juga dan kamu nggak peduli sama diri sendiri juga ya udah. Tapi tanggung sendiri resikonya nanti gitu. mm. Itu Ini sih. ini nih harus ditiru nih, harus Aduh, ditiru. mudah-mudahan. Itu banyak banget emang banyak banget sih Kak, sampai ke Heeh, ekonomi juga kan, iya penurunan benar. rupiah segala macam. Banget sih kalau itu ya. Karena lagi-lagi seperti biasa kayak contoh kecilnya kalau misalkan kamu biasanya lapar di jam 10, jam 11 malam gitu ya. Sebelum adanya pandemi kamu keluar itu Mhm, masih banyak banget yang jualan. heeh, Terus minimarket juga masih buka gitu kan sampai jam 12 sampai ada yang 24 jam. Terus sekarang ketika pandemi, new normal dan lain-lain semuanya dibatasin dan akhirnya susah sendiri gitu. Makanya nggak heran kalau perekonomian turun, budaya berubah, kebiasaan berubah, apa segala macamnya berubah, bahkan sampai ke politiknya pun berubah, ya nggak heran sih. Gitu. sebelumnya nih, sebelum Heeh. kita tutup sesi kita, Heeh. Heeh, heeh. wah semangat. Kenapa, kenapa, kenapa? Sebelum kita, Kabila tutup, Kabila mungkin mau minta beberapa pendapat Kakak tentang tadi ya, kalau diringkas Heeh. lagi tentang Heeh, heeh. ASEAN New Normal yang mengakar pada
ekonomi, politik dan sebagainya. Terus juga tadi Heeh. problematikanya, terus gimana tadi sejarah, terus keunikan Mhm. sampai sampai apa ya, masalah-masalah yang sering ada gitu loh. Mhm Eee, mhm. Mungkin Kakak bisa menyebutkan satu 2 patah kalimat gitu, pesan untuk kita, Heeh, oke. apa tuh? Wah, jadi ngasih pesan nih. Mhm, Pokoknya, pesannya buat siapapun yang akan mendengarkan ini, mhm, buat Kamila sendiri, buat aku juga, buat kalau tadi Kamila bilang buat next generation-nya mungkin yang akan mhm, mendengarkan gitu ya. Pokoknya karena dari tadi kita ngomongin soal new normal, soal pandemi dan lain-lainnya yang berdampak sama ekonomi, politik, dan kawan-kawannya gitu ya. Kalau emang teman-teman udah ngerasa capek, udah ngerasa mulai jenuh, mhm. apalagi khususnya teman-teman yang masih kuliah, kuliah online, terus ngerasa nggak terlalu dapat banyak ilmu dari kuliah online karena ya sekedar absensi, mungkin nyalahin Aduh, kamera tapi fokusnya kemana nggak tahu kan. Nah, udah mulai capek sama hal-hal yang kayak gitu, ya udah sama-sama lebih aware aja, sama-sama lebih aware buat diri sendiri, buat keluarga, buat lingkungan sekitar, lebih besar lagi mungkin buat rakyat Indonesia mungkin ya lebih aware lagi gitu sama hal-hal yang emang udah dianjurkan, entah itu dari pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, terus ya kalau bisa nggak keluar rumah nggak usah keluar rumah, hindarin kerumunan gitu-gitu. Lebih aware lagi, lebih peduli lagi sama sekitarnya, lebih peduli lagi sama diri sendiri biar bisa dibilang pandemi ini semoga cepat berakhir dan semuanya bisa balik normal, semuanya bisa balik lagi kayak yang kita mau sebelum-sebelumnya, yang udah kita jalanin sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan pokoknya apapun yang ingin dilakukan semoga itu bisa berguna buat orang lain gitu. Deh intinya amin. sih itu. Amin Itu. amin. Kalau aku simpulin ya, berarti tadi, Iya, eee, harus peduli, nggak boleh heeh, egois ya. Kalau benar misalnya benar. pemerintah tuh suruh ini, berarti ikutin gitu kan. Soalnya kan pasti Iya, pemerintah benar nggak mungkin seenak jidat kan, pasti mikirin rakyatnya benar. juga gitu. Betul. Mhm. Terus ya kalau serius, kalau belajar, soalnya tuh buat jangka ke depan, pembangunan Indonesia sendiri gitu. Benar benar. Untuk kebaikan ASEAN juga. Terus Betul. apa tadi, Kak, apa tadi, Apalagi ayo. disiplin disiplin ya, Kak, ya, disiplin. Disiplin tuh penting. Heeh, sama lebih Gitu. lebih perhatiin hal-hal kecil sama kalau memang ada hal-hal negatif, hal-hal kecil yang terjadi, nggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu, lebih fokus ke hal-hal positif aja, itu. Oke. By Farhan Fitzgerald. Oke, adik-adik dan teman-teman, semoga bermanfaat podcast Amin, kali mudah-mudahan ini. Iya, Kakak juga. Terima kasih Kakak Farhan. thank you so much juga ya